sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada siswa-siswi yang Bapak banggakan. Apa sih tujuan pembuatan reklame? Apa kalian sudah tahu? Bagus, ya betul. Tujuan reklame adalah untuk memperkenalkan hasil suatu produksi, barang, atau jasa kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat atau telah mengenal dan berusaha untuk memiliki atau membeli barang atau produk tersebut. Reklame yang baik. Yang pertama, reklame singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Maksudnya, pada umumnya reklame menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, jelas, tepat, padat, dan mudah dipahami atau dimengerti oleh masyarakat umum. Ciri reklame yang kedua, harus dibuat semenarik mungkin dan mencolok agar mendapat perhatian khalayak ramai pada saat orang melintas dan bisa melihat apa sih isi reklame ini, apa sih isi iklan ini. Gitu. Biasanya reklame dibuat dengan komposisi desain dan warna yang mencolok. Yang tiga adalah jujur. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan dalam reklame harus bersifat jujur, tidak dibuat-buat atau bahkan tidak membohongi calon konsumen. Yang keempat, dilakukan secara kontinuitas atau berulang dan terus berulang. Sesuai dengan definisinya, reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang, sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui pesan yang disampaikan. Dan yang paling penting juga, reklame itu harus mudah diingat. Baik, berikutnya adalah fungsi reklame. Fungsi yang pertama, menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Yang kedua, mengajak atau mempengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan atau mengikuti atau sehingga membeli produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk, atau jasa yang diinformasikan. Yang keempat, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Yang kelima, menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dengan calon konsumen. Nah, berbeda dengan ciri-ciri, kemudian ada pula yang syarat. Apa sih syarat reklame? Dikatakan reklame itu baik. Yang pertama, persuasif. Reklame yang baik adalah reklame yang dapat mengajak masyarakat luas untuk menyukai, membeli, dan mengikuti atas produk yang ditawarkan. Yang kedua, slogan jelas dan mudah dimengerti dengan bahasa yang simpel, sederhana, dan mengenai mindset masyarakat. Yang ketiga, terdapat unsur keindahan atau estetis. Ini juga sangat penting. Tata letak penulisan atau desain produk itu harus benar-benar diperhitungkan. Yang keempat, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Yang kelima, memiliki unsur edukatif. Artinya, reklame yang dibuat itu harus memiliki unsur mendidik. Yang keenam, etis, sopan di dalam menyampaikan pesan dan tidak melanggar norma-norma. Ya, reklame yang baik itu adalah reklame yang tidak saling menjatuhkan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Dia tetap menjaga norma-norma itu semua. Macam-macam reklame
menurut tujuan pengadaannya. Diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, reklame komersial, dan yang kedua, reklame non-komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis. Tujuannya, pembuatan reklame ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berbeda terbalik dengan reklame non-komersial. Kalau reklame non-komersial adalah reklame yang digunakan untuk mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi agar masyarakat bersedia atau mengikuti pesan yang disampaikan, dan biasanya bersifat layanan. Nah, kalau ini reklame menurut tempat pemasangannya digolongkan menjadi dua, reklame indoor dan reklame outdoor. Reklame indoor adalah reklame yang dipasang di dalam ruangan. Gambar reklamenya memiliki ukuran yang kecil atau sedang dengan bahan yang tidak perlu tahan air dan sengatan terik matahari, seperti mobile, hanger, dan bahan kertas. Contoh reklame indoor ada brosur, etiket, leaflet, dan lain sebagainya. Sedangkan reklame outdoor adalah reklame yang dipasang di luar gedung. Gambar reklame outdoor berukuran besar dengan menggunakan bahan tahan lama terhadap air dan sengatan terik matahari. Contohnya reklame outdoor ada spanduk, baliho, papan nama, logo, billboard, dan neon box dan lain sebagainya. Berikutnya adalah reklame visual. Reklame yang diwujudkan dengan bentuk gambar dan tulisan. Ada poster, spanduk, baliho, embales, leaflet, atau... Mari kita sama-sama perhatikan gambar poster berikut ini. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Spanduk adalah sebuah kain rentang yang berisikan informasi atau pemberitahuan, himbauan, ajakan, atau propaganda hasil produk. Baliho. Ini pun sangat mudah sekali kalian jumpai di sepanjang jalan raya di sekitar rumah kalian. Pasti ini pun ada papan reklame seperti ini. Baliho adalah jenis reklame visual yang berukuran sangat besar dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat. Baliho biasanya dipasang di tempat-tempat yang ramai dan berikutnya adalah banner. Adalah salah satu media promosi yang dicetak menggunakan digital printing. Umumnya berbentuk potlet berdiri tiduran, horizontal atau vertikal, yaitu berdiri tegap. Banner adalah bentuk penyederhanaan dari baliho. Biasanya banner ini terdapat di dalam pusat perbelanjaan, di dalam toko. Nah, itu sering sekali kita jumpai banner. Berikutnya adalah embales. Adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Nah, ini tentunya kalian sudah sering sekali membeli sebuah produk, kemudian kalian juga pernah membacanya, komposisi bahan pembuatannya, kandungan nutrisinya atau protein vitaminnya, itu termasuk dalam embales. Kemasan suatu produk mempunyai dua fungsi sebagai pembungkus. Yang pertama, yang kedua, pelindung barang atau produk, dan sebagai daya tarik pemberitahuan kepada konsumen. Jelas ya, anak-anak? Berikutnya
adalah lembaran kertas berukuran kecil yang dilipat menjadi 3 bagian. Biasanya bisa 3, bisa 2, bahkan bisa 4. Mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu hal atau peristiwa. Misalnya, yang sering kita jumpai adalah brosur pendaftaran masuk sekolah. Ya. Kemudian brosur untuk pembelian suatu produk, misalnya properti. Sering sekali kalian jumpai di lingkungan kalian. Ya, ini disebut dengan neon box. Ada juga yang mengatakan billboard. Tapi ini berbeda dengan neon box. Kalau neon box adalah media promosi berbentuk box yang bentuknya macam-macam. Sedangkan di dalamnya itu ada atau diterangi dengan lampu neon. Jadi kalau malam hari dia akan tampak jelas sekali tulisannya. Ya, anak-anak. Oke, itu saja. Bapak sedikit ada pantun. Matahari terbit dari timur. Awan terbang membumbung tinggi. Tak ada yang tahu batasan umur. Semoga kita dapat bertemu lagi. Sekian dan terima kasih. Mohon jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share dan like agar kalian tidak ketinggalan channel Wahyu Hidayat. Oke, bye-bye. Terima kasih.